Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1605. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tanganku, lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Allah menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Allah menyebarkan binatang di bumi pada hari Kamis. Dan Allah menciptakan Adam setelah Asyar pada hari Jumat. Di akhir penciptaan, di akhir waktu Jumat antara Asar dan malam. Hadis Muslim nomor 1606. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memanggil, "Wahai sebaik-baik makhluk." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik makhluk adalah Ibrahim alaihi salam." Hadis Muslim nomor 1607. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan pada usia 80 tahun dengan kapak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 33656. Hadis Muslim nomor 1608. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keraguan kita lebih besar daripada Ibrahim ketika dia katakan yang artinya, "Ya Tuhanku, tunjukilah kepadaku bagaimana Engkau hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati." Allah menjawab, "Apakah kamu tidak percaya?" Kata Ibrahim, "Aku tentu percaya, tetapi agar hatiku semakin mantap." Surat Al-Baqarah ayat 260. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Lut yang pernah berlindung kepada keluarga yang kuat. Seandainya aku mendekam di dalam penjara selama mendekamnya Yusuf, maka tentu aku turuti ajakan penggoda." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3372. Hadis Muslim nomor 1609. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta sama sekali kecuali 3 kali. 2 kali dusta berkaitan dengan zat Allah, yaitu ucapan Ibrahim, "Sesungguhnya aku sakit." Ini ada pada surat As-Saffat ayat 89. Dan ucapannya yang artinya, "Tapi berhala yang paling besar inilah yang melakukannya." Ini adalah ayat 63 surat Al-Anbiya. Serta sekali dusta tentang Sarah, yaitu istri Nabi Ibrahim, yaitu ketika berikut. Suatu ketika
Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke wilayah seorang raja yang amat kejam dengan disertai istrinya Sarah yang cantik. Kata Ibrahim kepada Sarah, "Kalau raja yang kejam itu tahu bahwa kau adalah istriku, maka dia akan membunuhku, lalu dia merebutmu. Karena itu, jika dia bertanya kepadamu, maka katakan kepadanya bahwa kau adalah saudara perempuanku. Karena kau memang saudara perempuanku seagama, yaitu sama-sama Islam. Oleh karena di bumi ini tidak ada aku temui seorang muslim, kecuali aku dan kamu." Setelah Ibrahim memasuki wilayah raja yang kejam itu, Sarah dilihat oleh seorang pegawai raja. Kemudian punggawa ini melapor kepada raja, "Sesungguhnya ada seorang perempuan datang ke wilayah Anda, dan tidak ada orang yang pantas memiliki perempuan itu selain Anda." Raja tersebut kemudian mengutus seseorang untuk mendatangi Sarah. Lalu Sarah pun dibawa kepada sang raja. Sementara Ibrahim bergegas untuk melakukan sholat. Setelah Sarah masuk ke istana, raja itu tidak sabar lagi untuk menjamah Sarah. Tetapi tangannya terasa terbelenggu dengan keras. Lalu raja itu berkata kepada Sarah, "Berdoalah kepada Tuhan agar dia membebaskan tanganku, dan aku berjanji tidak akan berbuat keji kepadamu." Sarah pun berdoa. Tetapi raja itu ingin menjamahnya lagi, sehingga tangannya terasa terbelenggu lagi, lebih keras daripada sebelumnya. Lalu raja itu berkata kepada Sarah seperti sebelumnya, dan Sarah pun berdoa lagi. Tetapi raja itu kemudian ingin menjamahnya lagi. Lalu raja itu tangannya terasa terbelenggu lagi, lebih keras daripada yang pertama dan yang kedua. Kemudian raja itu berkata kepada Sarah, "Berdoalah kepada Tuhan agar dia membebaskan tanganku. Demi Tuhan, aku tidak akan berbuat keji kepadamu." Sarah pun berdoa, kemudian tangan raja itu terbebas. Setelah itu dia memanggil punggawanya yang membawa Sarah kepadanya. Lalu dia katakan kepada punggawa tersebut, "Perempuan yang kau bawa kepadaku ini adalah setan, bukan manusia. Keluarkan dia dari wilayahku dan berikan Hajar kepadanya sebagai pelayan." Kata Nabi SAW, Sarah pergi dan berjalan kaki. Ketika Ibrahim melihatnya, maka Ibrahim mendekatinya, lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab, "Baik-baik saja. Allah telah menghalangi tangan raja yang durhaka itu untuk menjamahku, dan dia memberiku seorang pelayan." Kata Abu Hurairah, "Dia itu ibu kalian, hai Bani Ma'issamma." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3357. Hadis Muslim nomor 1610. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Musa adalah orang yang pemalu dan tidak pernah terlihat auratnya. Orang-orang Bani Israel menuduhnya terdapat cacat atau aib pada auratnya. Suatu ketika Nabi Musa mandi di sebuah sungai. Dia letakkan pakaiannya di atas batu. Lalu batu itu hanyut. Lalu Nabi Musa mengejarnya untuk menggapai batu tersebut dengan tongkatnya, sambil berteriak, 'Pakaianku hanyut bersama batu. Pakaianku hanyut bersama batu.' Sehingga Nabi Musa berhenti di sekelompok orang-orang Bani Israel. Kemudian turunlah ayat yang artinya, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa.' Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Musa adalah orang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." Surat Al-Ahzab ayat 69. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3404.
Hadis Muslim nomor 1611. Artinya, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dia berkata, aku katakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nauf al-Bikhali mengatakan bahwa Musa alaihissalam yang berada di tengah Bani Israel bukanlah Musa yang menyertai Khidir. Kata Ibnu Abbas, berdustalah musuh Allah. Aku pernah mendengar Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, suatu ketika Nabi Musa berdiri untuk berpidato di hadapan Bani Israel. Lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling banyak ilmunya? Dia, Nabi Musa menjawab, aku orang yang paling banyak ilmunya. Kata Rasulullah SAW, maka Allah mencela Musa alaihi salam. Karena dia tidak menyadari bahwa ilmu itu pemberian Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya ada salah seorang hambaku di pertemuan dua lautan yang lebih banyak ilmunya daripada kamu. Musa bertanya, ya Rabb, ya Tuhan, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Lalu dikatakan kepada Musa, bawalah seekor ikan di dalam miktal, yaitu keranjang dari kaum daun kurma. Kalau ikan itu hilang atau melompat, maka disitulah seorang hambaku itu berada. Musa selanjutnya pergi dengan disertai oleh seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Musa membawa seekor ikan di dalam miktal. Dia berjalan kaki bersama muridnya. Ketika mereka sampai di sebuah batu besar, keduanya tidur. Lalu ikan itu bergoncang, kemudian keluar dari miktal, masuk ke dalam laut. Kata Nabi SAW, Allah menahan air yang dilalui ikan itu, sehingga menjadi seperti terowongan. Ikan itu menempuh jalannya di lautan, sedangkan Musa dan muridnya merasa kagum. Mereka berdua menempuh perjalanan siang dan malam. Murid Nabi Musa lupa untuk memberitahunya. Setelah pagi, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Kata Nabi SAW, belum berapa lama Musa melewati tempat yang diperintahkan untuk mencarinya. Muridnya berkata, tahukah Anda, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuatku lupa untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Kata Musa, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 63 dan 64. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW berkata, keduanya menelusuri jejak mereka semula. Setelah keduanya sempat ke batu tadi, mereka melihat seorang lelaki sedang tidur berselimut kain. Lalu Musa mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Khidir bertanya kepada Musa, bagaimana kedamaian negerimu? Kata Musa, aku adalah Musa. Selanjutnya Ubay bin Ka'ab bertanya, Musa Bani Israel? Rasulullah SAW menjawab, iya. Kata Khidir kepada Musa, sesungguhnya kau mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkannya kepadamu, yang tidak aku ketahui. Dan aku mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkan kepadanya kepadaku yang tidak kau ketahui.
Kata Musa kepada Khadir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ilmuku, ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Khadir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Kata Khadir, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan sesuatu, apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Ini tercantum dalam surat Al-Kahfi, ayat 66 sampai 70. Selanjutnya, kata Musa, iya. Kata Rasulullah SAW, Musa dan Khadir berjalan menyusuri pantai. Lalu ada sebuah perahu lewat. Keduanya minta diangkut. Orang-orang di perahu itu mengenal Khadir. Kemudian mereka mengangkut dua orang itu tanpa upah. Lalu Khadir mendekat ke salah satu papan di bagian perahu itu. Lalu dia mencabutnya. Kemudian Musa menegurnya. Mereka ini orang-orang yang mengangkut kita tanpa ongkos. Tapi kau malah melubangi perahu mereka untuk kau tenggelamkan penumpangnya. Kau benar-benar telah berbuat kesalahan besar. Kata Khadir, tidakkah telah aku katakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku? Kata Musa, janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Setelah itu mereka keluar dari perahu. Ketika mereka sedang berjalan di tepi pantai, tiba-tiba ada seorang anak kecil sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu Khadir segera memegang dan menarik kepala anak itu dengan tangannya sehingga anak itu mati. Maka Musa bertanya, mengapa kau bunuh jiwa yang tidak berdosa? Dan dia tidak pernah membunuh. Sungguh kau telah melakukan perbuatan mungkar. Kata Khadir, tidakkah sudah aku katakan bahwa kamu tidak akan bisa sabar mengikutiku? Kata Khadir, ini melebihi yang sebelumnya. Kata Musa, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kau perbolehkan aku untuk menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Selanjutnya Musa dan Khadir melanjutkan perjalanan. Tatkala mereka sampai pada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu di negeri itu keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khadir menegakkan dinding itu. Rasulullah SAW bersabda sambil berisyarat dengan tangannya. Dinding rumah itu miring lalu ditegakkan oleh Khadir. Musa berkata kepada Khadir, mereka itu orang-orang yang kita datangi, lalu mereka tidak mau menyambut dan menjamu kita. Kalau engkau mau, niscaya kau memperoleh upah dari penegakan dinding itu. Kata Khadir, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Sungguh aku senang jika Musa bisa bersabar, sehingga kisah Musa dan Khadir bisa diceritakan kepada kami lebih panjang lagi. Kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, penyebab pokok perpisahan tersebut adalah karena Musa lupa. Kata Rasulullah SAW, kemudian datanglah burung usfur, burung yang sangat kecil, lalu hinggap
di pinggir perahu. Kemudian mematuk ke laut dengan perahunya. Lalu Khadir berkata kepada Musa, ilmuku dan ilmumu yang kita peroleh dari ilmu Allah Azza wa Jalla hanyalah seperti air yang diperoleh burung kecil itu dari air di lautan. Kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas membacakan ayat yang maksudnya, yang artinya di depan mereka ada seorang penguasa yang merampas setiap perahu yang bagus. Ibnu Abbas juga membacakan ayat yang dimaksud. Anak kecil yang dibunuh oleh Khadir itu kafir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3400. Hadis Muslim nomor 1612. Artinya, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika seorang Yahudi menawarkan barang dagangannya lalu mendapat penawaran yang tidak dia sepakati, maka dia mengatakan, demi Tuhan yang telah memilih Musa melebihi semua manusia, tidak boleh kalau ditawar sekian itu. Kata Abu Hurairah, ucapan itu didengar oleh seorang Ansor, lalu dia tampar muka orang Yahudi itu. Kata orang Ansor tersebut, kau katakan, demi Tuhan yang memilih Musa melebihi semua manusia, sedangkan Rasulullah SAW berada di dekat kami. Kata Abu Hurairah, orang Yahudi itu mendatangi Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Abul Qasim, saya mempunyai hak yang dilindungi hukum sebagai seorang kafir zimmi. Si fulan telah menampar muka saya. Rasulullah SAW bertanya kepada orang Ansor itu, mengapa kau tampar mukanya? Orang Ansor itu menjawab, karena dia mengatakan, demi Tuhan yang telah memilih Musa melebihi semua manusia, sedangkan Anda berada di dekat kami. Kata Abu Hurairah, maka Rasulullah SAW marah, sehingga kemarahan itu tampak di wajah beliau. Lalu beliau bersabda, janganlah kamu melebihkan seorang nabi daripada yang lain. Sesungguhnya ketika sangkakala ditiup, maka saat itu pula makhluk di langit dan di bumi mati, kecuali makhluk yang dikehendaki tidak mati oleh Allah saat itu. Kata Nabi SAW, lalu sangkakala ditiup lagi, maka aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan, atau aku termasuk orang yang pertama kali dibangkitkan. Ternyata Musa sudah sampai di Arash. Aku tidak tahu apakah pingsannya Musa pada peristiwa di Gunung Tur dulu sudah dianggap sebagai kematiannya, ataukah dia telah dibangkitkan mendahului aku. Aku tidak berani mengatakan bahwa ada seseorang yang lebih utama daripada Yunus bin Matta. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3414. Hadis Muslim nomor 1613. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah berkata, malaikat maut datang kepada Musa. Lalu dia katakan kepada Nabi Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Maka Nabi Musa alaihissalam menampar mata malaikat itu sehingga matanya lepas, copot. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah, lalu dia laporkan, engkau telah mengutusku kepada seorang hambamu, tapi dia tidak ingin mati, dan dia telah membuat mataku keluar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mata malaikat itu, lalu berfirman, kembalilah kepada hambaku. Kemudian katakan, apakah kau masih ingin hidup? Jika kamu masih ingin hidup, maka letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Kalau tanganmu bisa tertutup oleh bulunya, maka kamu akan hidup setahun lagi. Musa bertanya, kalau tidak bisa, kata malaikat, kau akan mati. Kata Musa, ya Rabbi, rupanya ajalku sudah dekat. Maka dekatkanlah aku ke tanah yang diberkahi.
Maksud di sini adalah Palestina. Sejarah satu batu. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, seandainya aku berada di dekatnya, tentu aku tunjukkan kepadamu di sebelah suatu jalan di sisi bukit pasir merah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1339. Hadis Muslim nomor 1614. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, pada malam ketika aku diisrakan, aku mendatangi, menurut riwayat Haddab, aku melewati Nabi Musa di bukit pasir merah ketika dia sedang sholat di kuburnya. Hadis Muslim nomor 1615. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanyakan, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Orang yang paling bertakwa." Kata mereka, "Bukan itu yang kami maksudkan, yang kami tanyakan." Rasulullah SAW menjawab lagi, "Nabi Yusuf, putra seorang nabi, cucu seorang nabi, cicit seorang nabi kekasih Allah," yakni cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, "Bukan itu yang kami tanyakan." Rasulullah SAW bersabda, "Jika yang kalian tanyakan adalah orang Arab, maka yang paling mulia adalah orang yang baik pada masa jahiliyah dan paling baik pada masa Islam." Maka mereka pun mengerti. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3353. Hadis Muslim nomor 1616. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis Muslim nomor 1617. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, seorang hambaku sebaiknya tidak mengatakan, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3416. Hadis Muslim nomor 1618. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku adalah orang yang paling berhak, paling dekat dengan Isa bin Maryam di antara orang-orang terdahulu dan belakangan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, para nabi adalah saudara-saudara seayah, sedangkan ibu mereka berlainan. Dan agama mereka satu. Maksudnya sini sama. Kemudian antara Isa dan aku tidak ada nabi lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3443. Hadis Muslim nomor 1619. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada bayi dilahirkan melainkan lambungnya ditusuk oleh jari setan. Oleh karena itu dia dilahirkan, dia menangis karena tusukan jari setan, kecuali Nabi Isa dan ibunya. Kata Abu Hurairah, kalau kau mau, bacalah ayat yang artinya, dan aku lindungkan Maryam serta keturunannya pada pemeliharaanmu dari setan yang terkutuk. Surat Ali Imran ayat 36.
Hadis Muslim nomor 1620. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Nabi Isa bin Maryam pernah melihat seorang laki-laki mencuri. Lalu dia tanyai, "Kau telah mencuri?" Orang itu menjawab, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh aku tidak mencuri." Maka Nabi Isa mengatakan, "Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan diriku." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3444. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.